Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Husnalaili, NIM 20011001, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini, saya akan membahas 6 materi, yaitu pertama, Al-Quran dan pemeliharaannya. Yang kedua, pewahyuan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, Makkiyah dan Madaniyah. Yang kelima, Nasikh dan Mansukh. Dan yang terakhir, Asbab an-Nuzul. Selamat menonton! Pembahasan yang pertama, Al-Quran dan pemeliharaannya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihi salam yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Isi kandungan Al-Quran tercakup dalam surat Al-Fatihah, yaitu pertama, ajaran tauhid, yang kedua, janji dan ancaman, yang ketiga, ibadah, yang keempat, jalan menuju kebahagiaan hidup, dan yang kelima, berita-berita atau cerita-cerita umat terdahulu. Kegunaan atau fungsi Al-Quran diantaranya: A. Petunjuk bagi seluruh umat manusia, B. Sumber pokok ajaran Islam, dan C. Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Studi Al-Quran adalah kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim dari segi turunnya, urut-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasikh dan mansukh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadap dan sebagainya. Kegunaan studi Al-Quran adalah membantu memahami atau menggali petunjuk dan mengistinbatkan hukum Islam dari Al-Quran secara komprehensif dan mampu mengungkap kemukjizatan Al-Quran baik dari sisi bahasa, makna yang dimuat, bahkan pembuktian ilmu pengetahuan. Tidak ada keraguan atas otentisitas dan validitas Al-Quran karena Al-Quran dijaga melalui dua cara sekaligus, yaitu penulisan dan hafalan yang terus-menerus. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena Rasul yang diutus menyampaikan Al-Quran tersebut, yaitu Nabi Muhammad, adalah berbahasa Arab dan disampaikan kepada umat yang berhadapan langsung dengan Nabi tersebut, juga berbahasa Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu pewahyuan Al-Quran. Studi nuzul Al-Quran adalah kajian tentang proses penyampaian Al-Quran baik ke Lauh Mahfuz, ke Bait Al-Izzah maupun Rasulullah SAW sendiri, tentang periodisasi turunnya, ayat yang turun pertama kali dan ayat terakhir. Metode penyampaian wahyu Allah kepada para rasulnya melalui 3 cara, yaitu pertama, wahyu dalam arti ilham atau inspirasi atau impian yang benar. Yang kedua, dari balik tabir tanpa melalui perantara. Yang ketiga, melalui perantara utusan spiritual Jibril atau Ruh Kudus. Ayat Al-Quran seluruhnya melalui 3 cara ini. Al-Quran diturunkan dalam 3 fase atau tahap. Yang pertama itu diturunkan di Lauh Mahfuz secara sekaligus.
Yang kedua, dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia secara sekaligus. Yang ketiga, dari Bait Al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad berinteraksi dengan kaumnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Materi selanjutnya yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kemukjizatan Al-Quran nampak pada tantangan Allah terhadap orang-orang Arab untuk membuat semisal Al-Quran. Namun, mereka tidak bisa membuatnya, padahal mereka orang-orang Arab asli yang mempunyai keahlian dalam menyusun kalimat yang indah dalam bahasa Arab. Kemukjizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Akan tetapi, tujuan sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya. Kemukjizatan Al-Quran meliputi gaya bahasanya, susunan kalimatnya, kandungan hukum ilahi, ketelitian redaksinya, berita goib yang terkandung di dalamnya, dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang ada dalam kandungannya. Adanya isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Turunnya ayat Al-Quran yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 menunjukkan betapa besar perhatian Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menekankan pentingnya arti belajar dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Di antara ilmu pengetahuan tersebut, antara lain astronomi yang memuat teori Big Bang, pengembangan langit, peredaran matahari, bulan, dan benda-benda langit pada garis orbitnya masing-masing, asal-usul benda-benda dari nebula atau kabut, adanya lapisan atmosfer, skala revolusi dan rotasi matahari dan bulan, jumlah planet, fungsi gunung sebagai pasak, konsep reproduksi manusia, proses terjadinya hujan, kekuatan yang ada pada besi, tidak saling bercampurnya laut antara satu dengan yang lainnya, dan lain-lain. Al-Quran di samping sebagai sumber keimanan, sumber hukum, sumber ajaran moral, sumber budaya, sumber sejarah, ia juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Untuk memperolehnya, mengharuskan seseorang mengkaji dan memahami Al-Quran tidak hanya sebatas pada makna tekstualnya, tetapi harus melibatkan berbagai potensi ilmu Al-Quran sejak masa turunnya hingga saat ini. Tetapi harus melibatkan berbagai potensi ilmu Al-Quran sejak masa turunnya hingga saat ini secara komprehensif dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran harus diposisikan sebagai filter, pengawas, dan pengendali perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, meskipun terdapat ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern, namun Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tetapi Al-Quran
tetap kitab yang menjadi pedoman bagi seorang mukmin yang semua kandungannya harus diimani dan diamalkan. Materi yang keempat, Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan bidang kajian yang membedakan fase penting yang memiliki andil dalam membentuk teks, baik dalam tataran isi ataupun struktur. Hal ini membuktikan bahwa teks merupakan hasil dari interaksinya dengan realitas yang dinamis historis. Ada 4 teori dalam menentukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, teori mulahazah makan an-nuzul atau teori biografis. Yang kedua, teori historis. Yang ketiga, teori subjektif. Yang keempat, teori konten analisis. Karakteristik ayat dan surah Makkiyah. Yang pertama, dimulai dengan nida, ya ayyuhan nas dan sebagainya. Yang kedua, di dalamnya terdapat lafal kalla. Yang ketiga, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah. Yang keempat, di permulaan terdapat huruf-huruf tahaji. Yang kelima, di dalamnya terdapat cerita-cerita para nabi dan umat terdahulu selain dalam Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah Al-Ma'idah. Yang keenam, di dalamnya terdapat cerita tentang kemusyrikan. Yang ketujuh, di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuannya, dan sebagainya. Karakteristik ayat dan surah Madaniyah. Yang pertama, memuat hukum pidana. Yang kedua, memuat hukum faraid. Yang ketiga, berisi izin jihad fisabilillah. Yang keempat, berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik. Yang kelima, berisi hukum ibadah. Yang keenam, berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang piutang, dan sebagainya. Faedah mengetahui ayat atau surah Makkiyah dan Madaniyah secara umum antara lain: A. Mengerti perbedaan uslub-uslub atau gaya bahasa dan stylisasi Al-Quran. B. Mengetahui dialektika Al-Quran dengan masyarakat dalam transformasi dan konstruksi ideologi masyarakat baru dalam sinaran wahyu ilahi. C. Mudah mengenali ayat atau surah yang turun lebih dahulu dan yang belakangan, dan mudah mengenali ayat atau surah hukum atau bacaannya yang telah mungkin dinas atau diganti, dan ayat atau surah yang menasakh. D. Mengetahui prinsip-prinsip umum atau kulli dari isi ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah dan prinsip-prinsip khusus atau juz'i dari isi ayat-ayat atau surah-surah Madaniyah, dan sebagainya. Urgensitas studi Makkiyah dan Madaniyah adalah bahwa teks Al-Quran terus bergerak dalam merespon realitas sosial yang memungkinkan adanya komunikasi inspirasi konteks, karena kedua aspek kewahyuan masih terus berlanjut. Aspek praksis dan aspek bimbingan ilahi yang terus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu sadar akan bimbingan tersebut. Studi Makkiyah dan Madaniyah menghasilkan pengetahuan tentang ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah yang bersifat indar dan membangun prinsip-prinsip umum yang turun lebih dulu daripada ayat-ayat yang masuk kategori Madaniyah yang bersifat risalah dan membangun prinsip-prinsip khusus. Realitas sosial yang dialami oleh masyarakat muslim di Mekah dan di Madaniyah tersebut menyebabkan gerak teks dan ajaran atau hukum Islam juga bergerak. Selanjutnya, materi kelima yaitu nasikh dan mansukh. Secara etimologi, nasikh memiliki beberapa arti, namun makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung adanya teori dan konsep nasikh mansukh dalam arti mengganti atau menukar,
atau memalingkan atau memindahkan. Secara terminologi, nasikh ialah menggantikan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu. Dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasikh, itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Sedang makna mansukh secara etimologi berarti sesuatu yang diganti. Sedang secara terminologi berarti hukum syarah yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarah yang datang kemudian. Syarat terjadinya nasikh mansukh mengharuskan adanya 4 hal antara lain. Yang pertama, hukum yang dimansukh harus berupa hukum syara' atau bukan hukum akal dan bukan hukum produk manusia. Yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti nasikh harus telah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama, yaitu mansukh. Yang ketiga, antara dua dalil nasikh dan mansukh atau antara dalil 1 dan dalil 2 tersebut harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Yang keempat, dalil yang mengganti harus bersifat mutawatir karena dalil yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasikh kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Latar belakang timbulnya teori nasikh mansukh dalam Islam antara lain: A. Timbulnya isu nasikh mansukh dalam As-Sunnah. B. Para sahabat menggunakan istilah nasikh mansukh dalam Al-Quran dan yang dikehendaki adalah pentakhisisan dari yang am, pentakidan dari yang mutlak, dan pentafsilan dari yang mujmal. C. Adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Urgensitas ilmu nasikh mansukh dalam penggalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting. Antara lain, pertama, untuk mengetahui proses nasyri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah, sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumnya, serta sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. Yang kedua, untuk menelusuri tujuan ajaran dan ilat hukum atau alasan ditetapkannya suatu hukum, sehingga suatu hukum dan ajarannya boleh diberlakukan secara longgar dan ketat sebagaimana hukum asalnya, azimah sesuai kondisi yang mengitarinya atas dasar tujuan ajaran dan ilat hukum tersebut. Materi yang terakhir yaitu asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab yang artinya latar belakang, alasan atau sebab, dan ilat. Kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Adapun secara terminologi, asbab an-nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan dua cara. Pertama, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatar belakangi. Kedua, ayat-ayat yang diturunkan karena dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi sebab turunnya ayat inilah yang kemudian disebut dengan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah suatu konsep, teori atau berita tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Fungsi ilmu asbab an-nuzul diantaranya: pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu.
Yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Yang keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum.